RUU perampasan aset itu perampasan aset inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir. Republik di sini ini gampang Pak Senayani. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel DP Dakwah Populer, untuk subscribe agar mendapatkan informasi dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila channel Dakwah Populer update video terbaru. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih membahas tentang Bapak Mahfud MD ya, yang kemarin kita sudah melihat video sebelumnya. Kita melihat bagaimana lantangnya Bapak Mahfud MD saat diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat ya, di Komisi 3 ya. Lalu siapakah sebenarnya backingan nih di belakang daripada Bapak Mahfud MD ya, sehingga lantang sekali menyuarakan, apalagi menyuarakan tentang RUU perampasan aset atau pembatasan uang kartal ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, apa itu RUU perampasan aset ya, yang dimana RUU perampasan aset ini mengatur bahwa aset yang tidak sah ya, atau yang didapatkan dengan cara mungkin tidak wajar, seperti korupsi, tindak pencucian uang, dan lain sebagainya, maka hal tersebut akan dirampas oleh negara ya, sehingga RUU ini juga akan mengatur pengelolaan aset tersebut tidak terbengkalai, dan mungkin ini perampasan aset ini agar terurus ya, uangnya akan diarahkan oleh negara. Nah, ini adalah salah satu fungsi RUU yang ingin disahkan ya, ditindaklanjuti oleh Bapak Mahfud MD ya, agar para Dewan Perwakilan Rakyat atau para DPR ini mendukung RUU ini. Tetapi kemarin kita bisa melihat ya video yang tengah rame di kalangan netizen nih, yang beredar gitu kan, yang berita yang viral, bahwa ketika Bapak Mahfud MD ingin meminta dukungan dari Bambang Pacul selaku anggota daripada DPR, maka malah mendapatkan humor ya, mendapatkan candaan gitu, bahwa kalau memang meminta dukungan kepada DPR, maka DPR pun harus minta izin kepada ketum ya, ketua parpol gitu kan. Lalu apa gunanya DPR ya? Yang harusnya DPR itu menyuarakan aspirasi rakyat gitu kan, mendukung apa yang menjadikan pendapat daripada rakyat gitu. Kita akan melihat video, kita akan bereaction sebenarnya siapa sih di balik belakang Bapak Mahfud MD ya, karena kita melihat Bapak Mahfud MD sangat lantang sekali ya, sangat tegas sekali ketika ingin mengesahkan RUU perampasan aset tersebut. Kita melihat dulu dari komentar ya Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, kita simak. Ya, RUU perampasan aset, Bapak kan? RUU perampasan aset itu perampasan aset inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti, karena payung hukumnya jelas. Nah, yang pertama adalah video dari Bapak Joko Widodo ya, yang tegas ingin mengesahkan RUU perampasan aset ini, karena ini penting gitu untuk menyita aset-aset daripada orang-orang yang melakukan tindakan korupsi ya. Nah, kemudian ini ada video yang kedua ya dari Bapak Mahfud MD. Kemudian nanti terakhir kita melihat komentar dari Pak Bambang Pacul ya, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kita simak. Ada beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya
dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Pencucian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena Presiden kita ini menghendaki keterbukaan, ya, informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya siap datang hari Rabu jam 2. Dan saya akan didampingi oleh beberapa pejabat eselon 1 dari para anggota komite ketua nasional komite pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di ketuanya saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita cukup ditemani oleh eselon 1-nya. Sulit memberantas korupsi itu. Ini waktu di DPR. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Pak Mahfud Ini jawabannya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Ketum partai. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Dan saudara hati-hati, negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya 1 dasawarsa 1 2 dasawarsa ke depan udah saudara semua. Yang generasi saya sudah pensiun, mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun, kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Tidak apa-apa. Coba dulu zaman Bung Karno itu orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi. Jadi itu teman-teman ya, video yang pertama tadi dari Bapak Joko Widodo yang memang mendapatkan mandat ya Pak Mahfud MD ini untuk mengurus tindak pencucian uang ya, apalagi mengesahkan RUU tadi ya. RUU perampasan aset tadi ya, karena memang ini harus segera didukung gitu kata Bapak Joko Widodo, karena memang penting gitu untuk mengantisipasi daripada uang-uang yang hasil penyitaan uang-uang korupsi atau mungkin pencucian uang dan lain sebagainya. Menurut teman-teman gimana di video kali ini ya? Teman-teman mendukung Bapak Mahfud MD nggak nih? Agar di negara ini bebas dari para koruptor ya, apalagi tindak pencucian uang ya, ini sangat meresahkan masyarakat ya, merugikan lah, tentunya merugikan masyarakat dan negara juga ya. Oke, nantikan video selanjutnya teman-teman, tetap di channel DP Dakwah Populer dan jangan lupa untuk subscribe dan terus ikuti video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.